Selamat sore Pak. Terima kasih. Sebelumnya saya akan mempresentasikan hasil UAS yang telah saya kerjakan, yaitu dengan judul Sistem Deteksi Klasifikasi Kualitas Rumput Laut menggunakan Computer Vision berdasarkan citra digital berbasis Deep Learning yang ada di Kota Kupang. Sistem deteksi kualitas rumput laut menggunakan computer vision berdasarkan citra digital berbasis deep learning. Latar belakangnya itu diketahui bahwa rumput laut adalah salah satu komoditas perikanan unggulan yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Kupang di NTT, yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan berperan sangat penting untuk sebagai bahan baku untuk berbagai industri seperti pangan, farmasi, kosmetik, dan juga bioteknologi. Pada penentuan kualitas rumput laut ini pada umumnya masih dilakukan secara manual melalui pengamatan visual oleh petani dan juga pengepul. Proses tersebut didasarkan pada karakteristik fisik seperti warna, tingkat kesegaran tekstur, adanya bercak hitam dan gejala pemutihan atau bleaching, dan dengan metode penilaian manual memiliki beberapa kelemahan antara lain yang bersifat subjektif, membutuhkan pengalaman, memerlukan waktu yang relatif lama, serta berpotensi menghasilkan penilaian yang berbeda antara penilai. Jadi perubahan pada warna dalam kualitas rumput laut itu juga berpengaruh antara rumput laut yang itu berpengaruh pada kualitas rumput laut yang menghasilkan warna yang cerah dan kecoklatan. Ada beberapa juga yang mengalami pemutihan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kemungkinan terkena hujan dan juga air tawar. Nah, dalam perkembangan teknologi computer vision ini memungkinkan komputer mengenali dan menganalisis objek yang berdasarkan informasi visual dan diperoleh dari citra digital. Computer vision telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti pertanian dan juga infrastruktur atau industri yang ada pada perkembangan teknologi computer vision. Seiring berkembangnya kecerdasan buatan, misalnya menggunakan metode deep learning, khususnya CNN, menjadi salah satu pendekatan terbaik dalam klarifikasi CNN karena memiliki kemampuan yang dapat mempelajari fitur-fitur secara otomatis tanpa memerlukan proses ekstraksi fitur secara manual. Dengan berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa CNN seperti Efficient, MobileNet, dan ResNet mampu mencapai tingkat akurasi yang tinggi dalam pengenalan objek berdasarkan warna, tekstur, dan juga bentuk. Sistem ini dirancang untuk mengenali 4 kondisi visual rumput laut, yaitu yang pertama itu adalah rumput laut yang berwarna hijau, kehitaman, kuning, dan pemutihan atau bleaching. Nah, dari keempat kondisi tersebut kemudian dipetakan ke dalam 3 kategori kualitas, yaitu good untuk rumput laut yang berwarna hijau, sedangkan yang kehitaman itu masuk ke dalam kategori medium, dan juga yang terakhir adalah kategori poor, di mana rumput laut tersebut berwarna kekuningan dan mengalami pemutihan. Dengan pendekatan ini diharapkan proses klasifikasi kualitas dapat dilakukan secara otomatis, objektif, dan dan memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. Penerapan teknologi computer vision berbasis deep learning diharapkan mampu meningkatkan standar mutu kualitas rumput laut dan juga memproses klasifikasi, mengurangi ketergantungan pada penilaian subjektif secara mendukung transformasi digital pada sektor budidaya rumput laut di Indonesia, khususnya di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya adalah contoh dataset. Contoh dataset ini adalah merupakan kumpulan citra rumput laut yang melalui proses pengambilan gambar secara langsung di lokasi tempat budidaya rumput laut, di mana dataset tersebut dilatih sebagai training, validation, dan juga testing melalui
metode deep learning untuk mengenali kualitas rumput laut dan juga warna pada rumput laut tersebut. Di sini ada 4 kondisi di mana rumput laut itu ada yang berwarna hijau, kehitaman, kekuningan, dan juga pemutihan. Hijau itu merupakan warna hijau yang cerah, teksturnya utuh, bersih, dan segar. Itu termasuk dengan kategori kualitas yang baik atau good. Kedua itu kehitaman. Warna tua dari kehitaman ini mulai mengalami oksidasi, sehingga kualitasnya itu menjadi medium. Yang ketiga itu warna kuning kecoklatan akibat penjemuran berlebihan, sehingga warna menjadi kekuningan dengan kualitasnya itu poor. Yang keempat itu adalah pemutihan atau bleaching, yaitu warna putih pucat akibat kerusakan jaringan atau paparan sinar matahari berlebihan atau terkena dengan air tawar, sehingga warnanya menjadi pemutihan. Itu masuk dalam kategori poor. Ini adalah contoh dataset sistem deteksi kualitas rumput laut menggunakan computer vision berdasarkan citra digital berbasis deep learning. Warna hijau itu warna hijau cerah dengan tekstur utuh, bersih dan segar, masuk dalam kategori good. Seperti contoh dataset ini, kehitaman, warna hijau tua itu mengalami oksidasi, dan kekuningan itu akibat penjemuran berlebihan. Dan juga pemutihan itu atau bleaching itu terkena kelebihan air tawar yang terkena pada rumput laut tersebut atau paparan sinar matahari yang berlebihan. Ini adalah diagram struktur dataset rumput laut itu di training lalu di validation dan testing. Training itu dibagi menjadi 3, good, medium, dan poor. Validationnya juga seperti itu. Validation itu dari good, medium, dan poor, dan hasil akhir dari testing itu akan menghasilkan dataset dari good, medium, dan poor. Jadi pembagian dataset ini diambil dari 794 contoh dataset yang telah diambil dalam penelitian ini, sehingga training 70% dataset itu training itu berjumlah 435 data, dan juga validation-nya itu 15% dari dataset itu berjumlah 199, dan juga testing itu 15% yang berjumlah 160 dataset. Jadi contoh metadataset selain digital dilengkapi metadata yang memudahkan proses pelatihan model seperti pada gambar ini, dan juga proses image corpus. Yang pertama itu menggunakan ada beberapa variasi image corpus collection merupakan tahapan pengumpulan citra digital yang akan digunakan sebagai dataset penelitian. Tujuan proses ini adalah memperoleh gambar rumput laut yang representatif, memiliki kualitas baik, dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan, sehingga model deep learning dapat belajar dari variasi visual yang beragam. Yang pertama itu disediakan persiapan alat melalui smartphone, tripod, dan juga background putih atau hitam untuk pengambilan citra, dan juga laptop sebagai media penyimpanan dan penggaris. Yang kedua itu lokasi pengambilan sampel pengambilan citra itu dilakukan pada lahan budidaya rumput laut. Kondisi pencahayaan juga itu sangat penting karena itu mempengaruhi peningkatan keragaman data citra. Yang keempat itu variasi sudut pengambilan. Yang kelima, jarak kamera. Itu juga mempengaruhi antara detail tekstur, detail warna, dan juga bentuk keseluruhan dan beberapa objek sekaligus. Yang keenam itu variasi latar belakang menggunakan alas kayu, jaringan budidaya, pasir, dan juga rak penjemuran. Dari proses labeling, hijau itu good, kehitaman medium, kekuningan poor, dan pemutihan atau bleaching itu poor. Pemrosesan data set
yaitu menghapus citra yang buram atau duplikat. Nah, itu mengubah ukuran menjadi 224 kali 224 pixel dan juga menyimpan format dalam bentuk JPG atau PNG. Pembentukan dataset final itu melalui training, validation, dan testing. Ini adalah diagram alur image corpus, identifikasi lokasi, persiapan kamera, peralatan, pengambilan citra, berbagai sudut, jarak, pencahayaan, dan background. Seleksi citra, pelabelan dataset, pemrosesan, pembagian dataset, dan juga dataset siap digunakan untuk model deep learning. Jadi yang terakhir itu adalah klasifikasi sistem deteksi kualitas rumput laut menggunakan computer vision berdasarkan citra digital berbasis deep learning. Jadi baik, saya akan melanjutkan dengan tahap pada citra yang telah diambil. Jadi ini adalah sistem deteksi kualitas rumput laut menggunakan computer vision berbasis citra digital berbasis deep learning. Jadi ini adalah hasil dari data citra yang berwarna hijau. Rumput laut itu sudah masuk dalam train, yaitu masuk dalam kategori good. Ini adalah contoh datanya. Dan juga data citra berwarna kehitaman atau masuk itu masih dalam proses train. Dan juga data citra berwarna kekuningan. Dan juga data citra yang berwarna keputihan atau bleaching. Ini masih di dalam tahap train. Sedangkan rumput laut yang telah masuk dalam tahap tes itu seperti pada gambar ini, data citra berwarna hijau, data citra berwarna hitam, dan juga data citra berwarna kuning, dan data citra yang berwarna putih atau bleaching. Jadi dari train ini dihasilkan ada 160 gambar yang lolos tahap code-nya itu hanya 160 gambar saja, sedangkan yang lainnya itu tidak. Jadi dari rumput laut berwarna hijau itu yang masuk dalam kategori good itu ada sebanyak tesnya itu sebanyak 40, dan juga berwarna kuning itu sebanyak 40 gambar juga, dan berwarna kuning itu sebanyak 40 gambar yang telah mengalami tes, dan juga terakhir itu adalah rumput laut warna putih yang masuk dalam tes itu sebanyak 40, sehingga hasilnya itu 160 yang masuk dalam tahap tes itu. Code yang telah dikerjakan yaitu klasifikasi daun pada rumput laut itu yang berwarna hijau, kehitaman, kekuningan, dan juga yang mengalami keputihan atau bleaching menggunakan CNN atau TensorFlow atau keras. Jadi struktur data yang dihasilkan atau hasil ekstrak SIF ini dari dataset. Dataset itu dari train dan juga tes. Dari train itu berwarna hijau, kehitaman, kekuningan, dan juga keputihan. Kalau tes juga seperti pada gambar yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa tes itu mengalami berwarna hijau, kehitaman, kekuningan, dan juga keputihan. Jadi cara pakainya itu dari extra EXIF ini sesuaikan data di bawah sesuai lokasi folder, dan juga dipilih untuk disarankan akurasi lebih tinggi untuk dataset kecil, yaitu sebanyak 800 gambar atau custom dari CNN dari nol. Untuk dijalankan Python klasifikasi daun CNN dengan menggunakan import nanti. Yang pertama itu konfigurasi dataset dari dimulai dari input ukuran model, di resize dari 400 kali 400 gambar asli, dan juga validation split itu dari 20% dari data train dipakai untuk validasi saat train seed itu 42 dan epoch itu 30. Jadi model type yang transfer
atau mobile net atau custom dari CNN dari nol hanya berlaku jika model type itu menghasilkan hasil yang transfer. Yang kedua itu membuat dataset. Dataset itu validation split atau selanjutnya adalah subject train. Image size itu mempengaruhi kualitas pada gambar. Dan juga selanjutnya itu adalah tes yang dimana image itu menghasilkan image size, batch size, dan juga categorical shuffle-nya itu false. Nah, dari name class itu train, class names, dan juga selanjutnya itu adalah simpan urutan tes atau tanpa shuffle untuk keperluan conversion matrix. Nanti test file patch atau test file itu adalah patch. Jadi optimasi pipeline atau caching prefect dari train itu shuffle-nya itu mencapai 1000, sedangkan prefect itu buffer size-nya itu auto tune. Yang ketiga itu data augmentation atau diterapkan hanya saat train di dalam model. Jadi data augmentation atau sama dengan keras equational, dan yang keempat itu membangun model dengan build transfer model atau number class image, mobile net pre-train atau image net, plus custom classification head cocok untuk dataset kecil, misalnya 1000 gambar, karena memanfaatkan fitur visual umum yang sudah dipelajari dari jutaan gambar sebelumnya. Nah, base model ini merupakan base yang sangat kelas dari applications. Jadi model trainable atau false itu dibekukan dulu untuk tahap feature extraction. Jadi untuk input keras atau shapes image size itu ada menghasilkan data keras application, base model, layers global average pooling, layer drops 0,3, layers dense itu 128, activation atau roll itu activation sama dengan roll. Jadi layers dropout itu 0,3. Selanjutnya adalah CNN sederhana dari 0 atau baseline 4 blok konvolusi, di mana input sama dengan keras atau layers itu rescaling sebanyak 1,0 atau 225. Seperti pada gambar ini, seperti pada code ini, for filters in 32, 64, 128, dan 256 layers. Selanjutnya adalah callbacks. Callbacks itu dari cars callbacks, airline stopping, monitoring, dan patient 7 dari restorasi. Save base only it is true. Jadi selanjutnya adalah tahap 2 atau fine tuning atau khusus model type transfer, di mana tahap 2 itu fine tuning mobile unfreeze sebagian layer atas, juga base model trainable itu true. Bekukan layer awal, hanya buka layer atas untuk fine tuning untuk menghindari overfitting, fine tune, atau layer triple false. Jadi setelah selesai pelatihan program menampilkan grafik atau akurasi dan loss untuk data pelatihan maupun validasi pada setiap approach. Grafik tersebut digunakan untuk mengevaluasi apakah model mengalami konvergensi atau justru mengalami overfitting dan juga underfitting. Selanjutnya model diuji menggunakan data uji atau test set yang sebelumnya sebelumnya belum pernah digunakan selama proses pelatihan. Jadi hasil evaluasi itu ditampilkan dalam bentuk nilai atau test accuracy atau test loss, kemudian
Lanjutkan dengan penyusunan classification report yang memuat nilai precision recall, F1 score, dan juga support. Nah, untuk masing-masing kelas, selain juga program itu menghasilkan conversion matrix, jadi sebagai visualisasi jumlah prediksi benar maupun salah pada setiap kelas itu, sehingga memudahkan analisis performa model menyeluruh seluruh hasil evaluasi, grafik pelatihan, um, serta model terbaik disimpan secara otomatis ke dalam folder keluaran atau output agar dapat digunakan kembali tanpa perlu melakukan proses pelatihan ulang. Jadi pada bagian akhir, program menyesuaikan fungsi interferensi yang digunakan untuk melakukan prediksi terhadap citra baru. Pengguna hanya perlu memasukkan lokasi gambar, kemudian sistem akan melakukan proses preprocessing, menjalankan model klasifikasi dan menampilkan hasil prediksi beserta tingkat kepercayaan atau confidence score dalam bentuk presentasi. Nah, fitur ini memungkinkan model digunakan sebagai aplikasi pendukung keputusan secara langsung dalam konteks penelitian sistem deteksi kualitas rumput laut menggunakan computer vision berdasarkan citra digital dengan deep learning khususnya di kota Kupang. Nah, fungsi tersebut akan dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kualitas rumput laut menjadi kategori good, medium, dan juga poor berdasarkan karakteristik visual seperti warna, tekstur, kekeringan, dan keberadaan kotoran, sehingga proses pengambilan gambar itu sangat diperlukan dan juga sangat bermanfaat, sehingga hasil yang didapatkan itu adalah hasil yang baik. Jadi visualisasi kurva train itu setelah visualisasi kurva train, selanjutnya adalah evaluasi pada tes dan set. Jadi evaluasi pada tes itu akan menghasilkan di mana objek tersebut merupakan hasil akhir dari proses deep learning itu. Jadi model yang akan dihasilkan adalah model rumput laut mana yang berwarna hijau, train berwarna kuning, berwarna hitam, dan juga berwarna putih atau mengalami bleaching. Jadi dari setiap code yang telah diambil, ini adalah conversion matrix yang telah diambil dan disimpan model finalnya itu, sehingga model klasifikasi daun pada rumput laut itu menghasilkan model final model patch. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.